Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Asna Ramadhani dengan NIM G00255152 dan saya berasal dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi dari vertebrae, lalu plexus brachialis dan juga regio dari femoralis. Next, yang pertama saya akan mulai dengan laporan 1 yaitu vertebrae. Yang pertama untuk osa dari vertebrae sendiri itu tersusun dari 33 tulang, dibagi menjadi yang pertama 7 vertebrae cervical, lalu 12 vertebrae thoracicae, lalu 5 vertebrae lumbal, dan juga 5 vertebrae sacral, terus 4 vertebrae coccygeae. Lalu lanjut, yang pertama itu yang cervical terlebih dahulu, dia kan punya 7 tulang. Nah, tulang yang pertama itu ada di sini. Nah, di situ tuh ciri khasnya ada arcus anterior atlantis sama arcus posterior atlantis. Nah, lalu di sini ada fovea dentis sama fascia articularis inferior. Nah, fovea dentis ini sendiri itu fungsinya untuk dia tuh artikulasi sama aksis dens aksis yang di sini yang tulang C2. Nah, di sini C1 ini tuh fungsinya buat memungkinkan gerakan mengangguk. Terus lanjut ke C2 yang ada di sini. Nah, itu tuh ciri khasnya ada apex dentis atau tonjolan yang ada di sini. Nah, dia tuh ada apex dentis sendiri itu tuh ujung dari proceus odontoideus. Nah, terus di sini juga ada ya ciri khas lainnya tuh ada proceus articularis superior 2 biji di sini. Terus juga ada processus spinosus. Terus habis itu fungsi dari C2 ini tuh untuk memungkinkan gerakan menggeleng. Habis itu lanjut ke C3 sampai C6 yang di sini dia tuh ciri khasnya ada ini processus spinosusnya ada 2 cabang. Terus juga ada foramen vertebral yang gede banget, bentuknya segitiga besar. Terus ada foramen transversarium. Terus habis itu ada corpus vertebrae yang di sana juga ada uncus corporis. Uncus corporis ini. Nah, ini kan C3 sama C6. C3 sampai C6. Nah, kalau C7 dia tuh bedanya di prosesus spinosusnya itu dia cuma 1 cabang doang. Dan terus bedanya juga di foramen transversarium C3 sama C6 dia kan dilewati sama arteri dan vena vertebralis, tapi kalau di C7 dia tuh nggak dilewati sama arteri vertebralis, tapi dia dilewati sama vena yang kecil. Terus fungsi dari C7 itu sebagai titik orientasi anatomi di belakang leher, tapi kalau C3 sampai C6 itu fungsinya untuk menopang leher dan memungkinkan pergerakan fleksibilitas yang tinggi kayak fleksi, ekstensi, rotasi ringan. Itu lanjut, ini untuk yang tulang 12 dari vertebra thoracalis. Yang pertama itu ciri khas dari tulang dada atau thoracalis ini tuh dia punya fovea costalis. Terus juga dia punya processus spinosus di sini, yang processus spinosus yang panjang banget. Terus dia juga punya corpus vertebral yang lebih besar dari cervical, tapi dia tuh lebih kecil dari lumbal. Nah, untuk 12 tulang thoracalis yang pertama itu di sini. Ini kan ada fovea costalis superior sama fovea costalis inferior. Jadi kalau fovea costalis superior itu untuk cos T1, tapi kalau yang inferior untuk cos T2. Terus lanjut ke T2 sama T8. Dia tuh memiliki 2 fovea. Fovea costalis ini, fovea costalis 2 kan. Terus sama dia tuh ada articulatio capitis costae sama articulatio costotransversaria. Ya. Nah, terus untuk yang T9 sampai T12, dia kan foveanya tuh berkurang. Nah, di T11 sampai T12, dia tuh cuma sisa si fovea costalis doang gitu. Terus ini ada processus mamillaris sama processus accessorius. Lanjut,
Oh ya tadi untuk fungsi dari thoracalis itu untuk menopang dinding dada dan melindungi organ toraks, terus juga menjadi titik pelekatan dari costae sehingga memungkinkan gerakan pernafasan kayak, inspirasi sama ekspirasi, terus memberikan stabilitas tulang belakang bagian tengah. Oke lanjut, ke yang 5 tulang dari vertebra lumbal. Jadi, dia tuh ciri khasnya ada ini korpus vertebral yang tebal dan besar, terus juga ada foramen vertebral di sini yang bentuknya tuh kayak segitiga. Terus habis itu ada processus spinosus ini yang panjang kayak sirip bentuknya. Nah, dia itu kalau yang L1 dia itu kadang memiliki processus costalis yang pendek, tapi kalau L2 sampai L4 dia tuh korpusnya besar, terus spinosusnya tebal dan juga horizontal. Tapi kalau L5 dia tuh paling besar dan tebal, terus processus spinosusnya tuh pendek. Itu dan fungsi dari vertebra lumbal ini tuh untuk menopang berat tubuh bagian atas dan meneruskannya ke pelvis. Terus juga memberikan fleksibilitas pada batang tubuh kayak fleksi ekstensi lateral gitu. Terus lanjut ke 5 tulang di vertebra sakral atau sakrum. Jadi tuh yang gambar ini tuh tampak anterior, terus yang ini tampak posterior. Yang pertama itu untuk S1, tulang yang pertama itu di sini antara basis osis di sini ada basis osis sacri sama promontorium. Lalu yang S2 sampai S4 itu ada lineae ini transversae. Aduh ya Allah. Ini 1 2 3 ini kalau yang anterior, yang ini posterior. Terus habis itu S5 itu yang paling bawah nih, yang apex osis sacri itu S5. Dia akan berartikulasi sama coccygeus, tulang coccygeus. Terus kalau dia itu bergabung dia kan jadi osakrum. Kalau jadi satu kesatuan si 5 tulang tadi gitu. Nah, fungsinya itu kalau bagian atas dia itu akan menopang tulang belakang, tapi kalau bagian bawah dia itu akan menyambung dengan tulang ekor dan membentuk bagian belakang panggul. Terus lanjut ke vertebra dari coccige. Dia kan ada 4 tulang. Yang tulang pertama ini vertebra coccige yang 1 itu fungsinya untuk penyambungan os coccygeus dan juga os sacrum. Tapi kalau yang 2 vertebra coccige 2 dia itu terletaknya di bawah coccige 1. Terus tuh dia tuh permukaan dan prosesusnya tuh semakin berkurang. Terus memperlihatkan tanda-tanda fusi progresif ke vertebra di bawahnya. Nah, bisa kita lihat di vertebra coccige yang 3 sampai 5 itu tuh dia bagian yang paling distal di ujung bawah dari os coccige sendiri. Dia tuh bagian itu kecil terus bulat gitu kan. Fungsinya tuh buat penopang ringan dan titik perlekatan otot serta ligamentum. Terus ini juga 2 dan 4 hampir mirip-mirip. Lanjut ya. Untuk ligamen itu yang pertama ligamen dari posterior ini longitudinal ligamen itu dulu. Yang posterior itu fungsinya untuk mencegah hiperfleksi. Terus dia itu menempel di bagian posterior corpus vertebra atau canalis vertebralis. Terus kalau yang anterior dia itu terletaknya ya di bagian anterior. Terus anterior dari corpus vertebra terus mencegah hiperekstensi tulang belakang. Habis itu lanjut ke ligamen yang flavum yang ini. Dia tuh ada serabut elastisnya, serabut elastin. Habis itu menghubungkan lamina vertebra satu dengan yang lainnya. Nah, tadi serabut elastin tadi itu untuk membantu posisi netral tulang belakang setelah fleksi. Terus lanjut ke ligamentum interspinous. Itu tuh fungsinya untuk menghubungkan processus spinous satu dengan yang lainnya. Terus kalau supraspinous, dia tuh letaknya kan di ujung processus spinous dari C7 sampai sacrum. Terus yang terakhir si nuke, ligamentum nuke. Dia itu perluasan dari ligamentum supraspinal di daerah cervical, terus membantu untuk menopang kepala gitu. Lanjut ke artikulasio dari vertebra. Di sini ada sendi ancovertebral. Itu tuh fungsinya untuk membantu menstabilkan gerakan lateral ke samping leher, terus membatasi gerakan rotasi berlebihan pada tulang leher dan juga menjaga arah gerakan fleksi sama ekstensi agar tetap halus. Terus
Lanjut ke sendi zygapophysalis. Dia tuh untuk ngontrol arah dan luas gerak tulang. Terus juga menyumbang pada stabilitas tulang belakang bersama ligamenta dan discus intervertebralis. Terus juga berperan dalam menyerap beban dan menjaga keseimbangan gerakan antar vertebra. Lanjut, ini artikulasio dari atlanto occipitalis. Dia tuh fungsinya untuk menghubungkan tulang tengkorak dan juga tulang leher atlas atas yang pertama. Terus juga memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, terus lateral bending atau miringin kepala ke samping, terus juga mencegah stabilitas dari kepala di atas tulang belakang leher. Lanjut, pindah deh, maaf. Lanjut untuk artikulasio atlantoaxialis lateralis, dia tuh fungsinya untuk bekerja bersama artikulasio atlantoaxialis mediana yang terletak di antara dens aksis sama atlas, terus memungkinkan juga rotasi kepala ke kanan kiri. Terus habis itu menyumbang pada stabilitas rasional antara C1 sama C2 melalui ligamenta kuat kayak ligamen alaria, terus ligamen cruciforme atlantis. Lanjut untuk laporan yang kedua, itu ada plexus brachialis. Di sini dia itu susunan dan rangkaiannya tuh dari akarnya dulu. Di sini ada C5, C6, C7, C8 dan juga T1. Nah, nanti si akarnya ini akan lanjut ke bagian trunks atau si batangnya itu. Nah, dia dibagi jadi superior trunk, terus juga middle trunk, ada inferior. Nah, kalau superior dia itu dari C5 sama C6, tapi kalau middle dia itu dari C7, tapi kalau inferior dia itu dari C8 sama T1. Terus lanjut ke division. Divisionnya itu di tiap trunk dia tuh akan membentuk divisi anterior sama posterior. Nah, ini ada 3 anterior division sama 3 posterior division. Jadi kalau yang divisi anterior dia tuh akan mengarah ke otot flexor, tapi kalau yang posterior tuh akan mengarah ke otot extensor. Terus juga ada 3 cord selanjut ke sini, dia ada lateral sama posterior dan juga ada medial juga, medial cord. Kalau lateral cord itu dari anterior division superior dan juga middle trunk, tapi kalau posterior dia itu dari cord semua posterior division, tapi kalau medial cord dia tuh dari anterior division inferior trunk. Terus lanjut yang terakhir dia tuh akan berakhir di terminal branches atau cabang terminal. Nah, dari sini tuh ada musculocutaneous nerve C5, C6, C7, terus ada axilla nerve C5, C6, terus ada radial nerve C5, C6, C7, C8, T1, ada median nerve sini C5, C6, C7, C8, T1, terus ada ulnar nerve ada C7, C8, T1. Lanjut untuk laporan yang ketiga itu regio femoralis. Jadi tulang femur yang pertama itu untuk osa femur terlebih dahulu, dia tuh dibagi jadi tiga bagian. Yang pertama ini epiphysis proximal, terus di sini di badan femurnya ini tuh diaphysis, terus yang ini epiphysis ya yang sini epiphysis distal, ya Allah. Nah, untuk epiphysis proximal dia tuh ada caput femorisnya, terus ada fovea capitis femoris, di sini ada column femoris. Di sini column. Kalau foveanya tuh fovea di sini, tapi kalau caput di sini. Nah, si column femoris ini tuh menghubungkan antara caput sama leher badan femurnya. Nah, terus di sini ada fossa truncaterica. Terus ada truncater mayor yang gede, terus ada truncater minor yang kecil. Kalau truncater minor tuh lebih kelihatan di sini. Nih, ini truncater minor. Terus kalau yang badan panjang ini tuh badan femurnya atau diaphysis. Dia ada corpus femoris. Lebih lengkapnya di sini. Ada truncater minor, terus ada tuberositas glutea, terus ada linea aspera, terus ada linea supracondylatis. Terus ada ada fascias poplitea. Nah, untuk untuk yang distal atau epiphysis distal dia tuh
Ini ada condylus medialis di sini, terus ada fossa intercondylaris, terus juga ada condylus lateralis. Terus di sini ada epicondylus lateralis, terus juga ada fascies patellaris, ini yang di dengkulnya kita. Terus ada epicondylus medialis. Lanjut untuk muskulinya. Jadi di sini tuh yang pertama itu ada musculus iliopsoas, yaitu gabungan antara musculus psoas mayor dan juga iliacus. Di sini. Nah, fungsinya itu untuk fleksi sendi panggul. Terus nervus yang menginervasinya itu nervus femoralis. Terus di sini ada ini lebih lengkapnya ini. Nah, di sini ada musculus sartorius. Itu fungsinya untuk fleksi, abduksi, dan juga rotasi lateral paha. Ini juga nervusnya femoralis. Terus di sini ada quadriceps femoris, itu ada vastus lateralis, terus rectus femoris, terus ada vastus medialis di sini, rectus femoris, terus ada vastus lateralis. Jadi ini juga fungsinya untuk ekstensi sendi lutut, tapi kalau inervasinya tuh diinervasi sama nervus femoralis. Sebenarnya itu semuanya tuh diinervasi sama nervus femoralis kecuali si tensor fasciae latae ini. Dia itu tuh diinervasi sama nervus gluteus superior. Nah, untuk tensor fasciae latae ini itu fungsinya untuk menegangkan fascia lata dan juga membantu abduksi dan juga rotasi medial paha. Ini tuh untuk musculus yang anterior. Saya akan menjelaskan untuk musculus dan juga langsung sama yang nervus yang menginervasinya ya. Maaf. Nah, yang ini tuh medialnya. Lanjut di sini ada musculus pectineus, dia tuh fungsinya untuk aduksi dan juga fleksi paha. Untuk inervasinya dia tuh diinervasi sama nervus femoralis, tapi kadang juga nervus obturatorius. Terus juga ada adductor brevis, dia tuh untuk aduksi paha sama sedikit fleksi. Untuk inervasinya tuh ada nervus obturatorius. Terus ini ada gracilis, dia tuh untuk aduksi paha sama membantu fleksi lutut. Dia juga diinervasi sama nervus obturatorius. Terus juga ada adductor magnus. Ini tuh untuk aduksi kuat paha sama bagian posterior membantu buat ekstensi. Nah, untuk inervasinya dia tuh bagian adduktornya itu sama nervus obturatorius, tapi kalau bagian hamstring dia tuh sama nervus ischiadicus. Habis itu lanjut yang terakhir itu obturator externus. Nah, obturator externus itu untuk rotasi lateral paha, terus diinervasi sama nervus obturatorius. Nah, yang terakhir ini ada kompartemen yang posterior. Untuk muskulusnya ada biceps femoris. Dia tuh diinervasi sama nervus. Kalau yang dicaput logum, dia tuh sama nervus tibialis. Tapi kalau dicaput breve, dia tuh diinervasi sama nervus fibularis communis. Terus kalau yang terus kalau untuk yang di semitendinosus sama semimembranosus, dia itu diinervasi sama nervus tibialis dan juga nervus ischiadicus. Fungsinya mereka ini untuk ekstensi panggul dan juga fleksi lutut. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.